Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad Fauji. Saya mahasiswa Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, semester 5 kelas B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori penjelasan akidah Islamiyah. Haji Masan menjelaskan dalam buku Pendidikan Agama Islam, akidah akhlak adalah berasal dari bahasa Arab aqada yaqudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan. Para ulama mengartikan akidah sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Kemudian, akidah Islam adalah keyakinan atau doktrin dasar yang menjadi landasan keimanan dalam Islam. Secara harfiah, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpul yang kuat. Dalam konteks agama Islam, akidah mencakup keyakinan terhadap rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara alam semesta. Yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya untuk melaksanakan perintahnya. Dan malaikat itu berjumlah 10 yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai pelengkap semua kitab. Kemudian yang keempat, ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Seperti yang kita tahu, Rasul dan nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Tapi sebenarnya ada dalam hadis memberitahukan bahwa nabi itu ada pada zaman itu ya ada 124.000. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat, meyakini adanya kehidupan setelah mati di mana semua manusia akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi yang kelima ini kita meyakini bahwa adanya nanti hari akhir. Jadi dunia itu tidak kekal selamanya. Kita itu bakal tahu bahwa sebenarnya itu di dunia itu kita hanya simulasi untuk ke dunia yang sebenarnya gitu setelahnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta baik dan buruk adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu qada dan qadar itu adalah takdir yang baik dan yang buruk yang harus kita terima. Tapi di balik qada dan qadar itu sebenarnya ada usaha-usaha manusia yang bisa merubah takdir tersebut. Ada beberapa takdir yang tidak bisa diubah, seperti hidup, mati, kemudian rezeki, jodoh, itu semua sudah ditentukan. Tapi ada takdir-takdir yang bisa kita raih dengan usaha kita gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang
dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar normatif dan filosofis pada akidah Islamiyah. Dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah berkaitan dengan keyakinan dasar umat Islam terhadap ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta logika dan pemikiran untuk memahami lebih dalam tentang keimanan tersebut. Dasar normatif Islamiyah. Dasar normatif akidah Islamiyah menunjuk kepada landasan hukum dan teks menjadi pedoman utama dalam beriman. Hal itu mencakup apa saja sih? Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada hadis. Al-Quran sebagai kitab suci umat manusia ya, umat manusia Islam, Kristen, itu Al-Quran itu buat semua umat. Al-Quran itu berisi ajaran yang menjelaskan tentang keesaan Allah, kenabian, hari kiamat, dan hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua itu ada hadis. Selain Al-Quran, hadis atau perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad juga menjadi rujukan penting dalam memahami dan mengamalkan akidah. Jadi hadis itu setiap perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Itu hadis. Dan ada juga hadis qudsi. Itu hadis qudsi yang hadis itu dari Allah gitu ya. Langsung dari Allah. Kemudian dasar normatif juga ini mengatur bahwa setiap muslim harus beriman kepada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Pemahaman ini bersifat wajib dan menjadi pondasi keimanan seseorang gitu ya. Jadi kenapa dasar normatif itu sangat penting, karena menjadi pondasi keimanan bagi kita sebagai umat muslim. Kemudian dasar filosofis akidah Islamiyah. Dasar filosofis akidah Islamiyah ini mengacu pada pemahaman rasional dan logis terhadap ajaran akidah. Hal ini mencakup pendekatan untuk memahami keimanan melalui akal dan tujuannya. Yang pertama itu memperkuat keimanan. Dengan menggunakan akal, seseorang dapat memperdalam keyakinan dan mendapatkan hikmah dari ajaran agama. Jadi secara filosofis akidah Islamiyah juga itu bisa dikaitkan dengan akal ya, untuk memperkuat keimanan. Hal apa saja sih yang berhubungan, yang masuk akal dalam Islam gitu ya, misalnya yang bermanfaat gitu, pasti banyak kan ya. Ini yang kedua itu menyelesaikan keraguan. Ketika ada pertanyaan atau keraguan tentang keyakinan, pendekatan filosofi dapat membantu memberikan jawaban rasional yang sejalan dengan ajaran agama. Jadi setiap ada pertanyaan atau keraguan dalam keyakinan akidah Islam, pentingnya dasar filosofis akidah Islam itu untuk menyelesaikan hal tersebut gitu ya, untuk memecahkan keraguan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuka dialog antar agama. Dengan pendekatan filosofis, umat Islam dapat lebih terbuka dalam berdialog dengan penganut agama lain, serta saling memahami konsep keimanan masing-masing. Walaupun kita sebagai agama Islam, kita juga harus ada toleransi gitu antara sesama umat gitu ya, berdiskusi supaya kita tahu gitu apa saja. Jangan mentang-mentang kita agama Islam, kita enggak kayak sabodo amat gitu tentang agama yang lain. Jadi kita juga harus tahu gitu, saling menghormati, menghargai gitu. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Itu sangat penting. Sikap inklusif dalam berakidah merupakan keterbukaan untuk menghargai dan memahami perbedaan pandangan atau keyakinan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.
Jadi sikap inklusif itu sangat penting ya dalam dalam untuk mendasari akidah itu, supaya kita itu terbuka gitu. Jadi tidak tidak saling ngejudge, tidak saling salah atau benar, adanya mutlak gitu ya. Kemudian apa saja sih yang mengacu itu? Yang pertama itu membangun toleransi. Dengan sikap inklusif, umat Islam dapat hidup berdampingan dengan orang-orang dari latar belakang, agama, dan kepercayaan yang berbeda, yang merupakan bagian dari ajaran Islam tentang menghormati perbedaan. Jadi kan kita pasti pernah ngelihat kita agama Islam berdampingan dan sama agama Kristen, misalnya pas puasa gitu kan, atau lebaran agama Islam sama agama Kristen nyari takjil juga sama gitu. Jadi tidak kita tidak membeda-bedakan agama Islam dan Kristen tentang kemanusiaan gitu ya. Kemudian menghindari ekstremisme. Sikap eksklusif atau tertutup dapat menimbulkan fanatisme dan ekstremisme. Dengan inklusivitas, seseorang dapat lebih bijak dan terbuka dalam memahami ajaran agama tanpa menyalahkan keyakinan orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, memperkuat keyakinan kita. Inklusivitas mendorong persaudaraan tidak hanya antar sesama muslim tetapi juga dengan umat manusia secara umum. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dan kasih sayang. Jadi dasar inklusif pada akhirnya juga itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita itu diperkuat gitu. Karena seperti yang kita tahu, Islam itu cinta, perdamaian, dan kasih sayang gitu ya. Jadi secara keseluruhan, dasar normatif dan filosofis akidah Islam bertujuan untuk menanamkan keyakinan yang kuat sekaligus terbuka terhadap dialog dan pemahaman antar umat beragama, sehingga menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Jadi inti dari normatif, kemudian dasar normatif, kemudian filosofis dan inklusif dalam berakidah itu seluruhnya itu bertujuan untuk menanamkan keyakinan yang kuat sekaligus terbuka terhadap dialog dan pemahaman antar umat beragama, sehingga menciptakan kedamaian dan kehormatan. Jadi tujuan itu untuk itu gitu, supaya kita itu hidup makmur dan sentosa. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.